Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi catatan kuliah matematika ekonomi. My lecture notes kali ini akan membahas tentang unsur-unsur dalam model matematika. Unsur-unsur dalam model matematika ada 3, yaitu variabel, konstanta, dan parameter. Variabel adalah sesuatu yang besarnya dapat berubah, misalnya sesuatu yang dapat menerima nilai yang berbeda. Variabel yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi adalah harga, laba, pendapatan, biaya, pendapatan nasional, konsumsi, investasi, impor, dan ekspor. Karena setiap variabel dapat menerima berbagai nilai, maka variabel harus dinyatakan dengan simbol tertentu. Misalnya, kita dapat menyatakan harga dengan simbol P, laba dengan simbol P, pendapatan dengan simbol R, biaya dengan simbol C, dan pendapatan nasional dengan simbol Y, dan seterusnya. Akan tetapi, jika telah dinyatakan bahwa P sama dengan 3 atau C sama dengan 18, maka nilai variabel ini sudah tertentu, yaitu 3 untuk P dan 18 untuk C. Sekarang mari kita membahas tentang jenis-jenis variabel. Ada 2 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel endogen dan yang kedua adalah variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang dapat menghasilkan nilai penyelesaian melalui model, seperti tingkat harga pasar dan tingkat output yang menghasilkan keuntungan maksimum. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari data yang ada, contohnya pengeluaran konsumen. Perlu diketahui bahwa suatu variabel bisa merupakan variabel endogen untuk suatu model dan bisa pula menjadi variabel eksogen untuk model yang lainnya. Misalnya, dalam analisis penentuan harga pasar gandum, variabel P pasti merupakan variabel endogen. Tetapi, dalam kerangka teori pengeluaran konsumen, P merupakan data konsumen perorangan, sehingga variabel P harus dijadikan variabel eksogen. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta adalah besaran yang nilainya tidak berubah. Dengan kata lain, konstanta merupakan angka pengali konstan terhadap suatu variabel. Konstanta yang digabung dengan variabel disebut sebagai koefisien variabel. Contoh dari konstanta adalah 7P 0,5R. Jadi 7 dan 0,5-nya merupakan konstanta. Selanjutnya adalah parameter. Nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada masalah lainnya disebut sebagai parameter. Biasanya parameter dinyatakan dalam simbol A, B, C, atau dalam huruf Yunani. Misalnya, alfa, beta, atau gamma. Selanjutnya, persamaan dalam penerapan ekonomi. Ada 3 jenis persamaan dalam penerapan ekonomi. Yang pertama adalah penerapan persamaan definisi, yang kedua adalah persamaan perilaku, dan yang ketiga adalah persamaan bersyarat. Mari kita lihat
masing-masing persamaan tadi. Yang pertama adalah persamaan definisi, merupakan persamaan yang membentuk identitas antara dua pernyataan yang memiliki arti persis sama. Biasa juga disebut sebagai persamaan identik. Contohnya, total laba adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya. Secara matematis dituliskan P identik dengan R dikurang C. Selanjutnya adalah persamaan perilaku. Persamaan perilaku menunjukkan perilaku suatu variabel sebagai tanggapan terhadap perubahan variabel lainnya. Persamaan ini dapat menyangkut perilaku manusia atau perilaku yang tidak menyangkut manusia. Perilaku manusia seperti pola konsumsi secara keseluruhan dalam hubungannya dengan pendapatan nasional, dan perilaku yang tidak menyangkut manusia seperti bagaimana total biaya suatu perusahaan bereaksi terhadap perubahan output. Secara umum, persamaan perilaku dapat digunakan untuk menjelaskan lingkungan kelembagaan dari suatu model, termasuk teknologi dan aspek-aspek hukum. Contoh dari persamaan perilaku adalah C sama dengan 75 tambah 10 Q. Jadi, jika Q sama dengan 0, maka nilai C sebagai biaya tetap sama dengan 75. Kemudian, setiap kenaikan 1 unit Q, terjadi pertambahan C secara konstan sebesar 10. Selanjutnya adalah persamaan bersyarat. Persamaan bersyarat merupakan persamaan yang menyatakan syarat yang harus dipenuhi. Contohnya adalah persamaan yang menyatakan syarat tercapainya equilibrium atau QD sama dengan QS. QD sama dengan QS ini menyatakan jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contoh lain adalah S sama dengan I, atau saving sama dengan investment. Tabungan yang diharapkan sama dengan tabungan investasi yang diharapkan. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!